Assalamualaikum Kak Mita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik banget. Alhamdulillah. Nida gimana, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Allahu Akbar. Sebagai insan UI kita harus menjawab seperti itu. Kurang. Ulang. Okay. Nida apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Begini ya Kak. Oke. Jadi Kak Mita, terima kasih banyak sudah hadir. Aku tahu Kak Mita nih jadwalnya padat banget. Jokowi kalah loh sama aku. Pak Jokowi kalah sama aku loh. Masya Allah luar biasa. Oke, terima kasih sudah hadir Kak di Polaroid Podcast Al-Azhar Oke untuk Indonesia. Jadi guys, kita mengundang Kamita. Kamita ini merupakan praktisi HR ya, dan juga alumni dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Tahun angkatan berapa Kak? Aduh, kalau ditanya itu malu. Udah tua. Oke, saya sebut tahun 2000. Ya udah belakang 9. Oke, berarti beda 20 tahun sama enggak boleh gitu ya. Jangan disebut, boleh. Beda 2 tahun. Ini baru tahun 2010 kan ya sekarang. Oh iya benar. Wah, ternyata waktu bermundur ya. Jadi guys, kita akan membahas tentang rahasia HRD dalam merekrut pelamar kerja. Aduh, berat banget sih, masih pagi nih. Jadi kita spesial banget nih guys, tamu undangan hari ini karena seorang praktisi HR. Sudah berapa lama Kak menjadi praktisi HR? Berapa lama ya? Lulus dari sini 9 tahun lah lebih, hampir 10 tahun. Jago banget ya? Enggak. Oke, terima kasih Kak kehadirannya. Tapi sebelum kita masuk ke sesi lebih serius, ada baiknya kita pemanasan dulu kali ya Kak? Boleh. Jadi kita pengen jogging dulu? Jauh Kak, di jauh. GBK. Jadi di sini aja. Oke. Gak usah berarti ya? Kita main game saja udah panas sih Kak kayaknya. Gitu ya. Oke. Kalau dikata-katain juga panas kok. Oke, jadi untuk games kali ini sebagai pembuka dari podcast Polaroid, kita nama gamesnya itu mitos atau fakta. Oke. Baik. Jadi akan ada beberapa pertanyaan yang mungkin juga seliweran tuh di luar sana. Jadi kakak sebagai praktisi HR, kita pengen tahu nih jawabannya apakah benar yang dibilang orang-orang itu fakta atau mitos? Banyakan mitos kayaknya. Kita cek dulu ya kayak untuk pertanyaan pertama, kedua dan seterusnya. Jadi di sini kita punya alatnya Kak. Ini akan silakan dipegang. Oke. Kipas gerah kali ya. Gerah gini ya. Maaf ya Kak, boleh tolong naikin kali? Bukan. Jadi di sini ada 2 tanda Kak, ada checklist dan juga X. Checklist mengartikan kalau itu adalah fakta. Kalau silang adalah mitos. Oke, baik. Gitu. Jadi kita mulai untuk pertanyaan pertama. Saya ujian ya. Wow, sudah belajar? Udah nyontek. Sangat belak-belakan ya kalau HRD. Oke. Pertanyaan pertama. Modal good looking bisa ngebuat orang auto lolos proses rekrutmen. Mau jujur apa bohong? Dari lubuk hati aja terdalam. Jawabannya adalah mitos. Oke. Sangat menarik. Nggak mau tanya kenapa. Kenapa tuh Kak? Maksa ya tuh. Kenapa aku penasaran. Soalnya kalau good looking aja tapi tidak ditunjang dengan attitude yang bagus, terus tidak ditunjang sama wawasan yang luas, itu kayaknya nonsens nih. Kan kita jualan bukan cuma jualan diri lah ya, kerja ya kan. Mungkin untuk posisi-posisi tertentu boleh lah ya, emang harus, itu salah satu syarat untuk jadi karyawannya gitu ya. Tapi gak 100% itu doang gitu ya. HR kadang-kadang juga gemes sih kalau ada user yang maunya yang good looking. Pertanyaan kita tuh selalu, yang mau dijual apa? Tidak semudah itu. Iya kan? Good looking diajak ngomong gitu ya. Ngerti nggak? Pelongo. Apa tadi gitu kan? Gak lucu dong. Oke, jadi untuk jawaban pertanyaan pertama ternyata itu mitos ya Kak ya? Mitos. Oke. Selanjutnya. Oke. Pertanyaan kedua, IPK tinggi cepat diterima kerja, mitos atau fakta? Saya diserang nih sama orang-orang. Oke. Mitos. Oke. Kenapa? Kenapa tuh Kak? Karena
Kalau IPK itu kan memang penting sih sebenarnya ya kan, apalagi kalau misalnya di swasta gitu. Kalau di swasta itu kan saingannya negeri, udahlah orang udah tahu di negeri tuh susah ya kuliahnya. Ya oke, saingannya berat apa segala macam. Kalau di swasta harus tinggi, iya gitu. Tapi balik lagi, IPK tinggi ketika masuk ke dunia kerja tuh beda banget gitu. Yang penting standar. Kalau di swasta iya di atas 3 lah gitu ya. Standarnya kayak KKM gitu. lah ya. Iya, standarnya gitu. Yang penting udah di swasta di bawah. Aduh, saya sebagai alumni swasta ya. Kayak, jangan gitu dong ya, gitu ya. Kita mau dilihat seperti apa nih? Gitu. Lagi pula juga biar semangat ya Kak ya. Iya betul. Harus ngejar KKM nih. Betul. Jadi biar nggak remet-remet terus ya. Udah bare minimum banget tuh ya. Iya. Oke. Biar gak dimarahin orang tua say. Bener, itu bonusnya Kak ya. Jadi gak dimarahin orang tua. Oke. Jadi untuk pertanyaan kedua jawabannya adalah mitos. Oke. Pertanyaan ketiga. Lulusan top PTN gampang lolos seleksi berkas. Apakah mitos atau fakta? Dengan berat hati saya harus bilang itu fakta. Tapi bukan berarti menutup kemungkinan ya Kak ya. Selalu akan ada peluang ya dari kampus-kampus lain pun juga bisa ya Kak ya. Tentu banget. Kalau dibilang gini, sebagai lulusan UAI, alumni nih guys. Alumni UAI, saya bilang saya bangga di UAI. Kenapa? Iya dong, karena orang tuh kayak walaupun swasta tapi tuh dilihatnya, oh UAI ya, oh Al-Azhar. Walaupun dulu banget waktu awal-awal tuh kayak ada ya. Ternyata Al-Azhar punya universitas juga ya. Oh dengan bangga. Iya dong punya gitu. Terus lulusannya ya bisalah kita di apa ya disandingkan dengan lulusan PTN karena kantor saya yang dulu banyak lulusan PTN-nya gitu. Bisa dong disaing-saingkan dong gitu. Tetap bangga banget di lulusan UAI gitu. Walaupun memang kalau misalnya di beberapa company suka ngeliat lulusan mana, apalagi kalau misalnya kayak jurusan tertentu gitu. Antara PTN aja itu saingan gitu kan, benchmarknya tetap ada gitu. Tapi ya buat lulusan UAI, alhamdulillah ya Kak, gitu. Itu perlu bangga loh. Gitu. Betul. Bahkan salah satunya Kakak ya. Alhamdulillah. Jadi tidak menutup kemungkinan ya Kak ya. Selalu ada peluang. Iya, sangat peluangnya sangat terbuka. Betul. Oke, terima kasih. Ya. Lanjut ke pertanyaan keempat. Orang yang memenuhi kualifikasi bakal kalah sama orang dalam. Apakah mitos atau fakta? Itu fakta. Tapi kenapa ada tuh? Tapi lagi dong. Tapi kalau kita bisa kasih apa ya, kayak pas interview bisa kasih meyakinkan gitu loh, keyakinan lah. Kita kasih mereka bisa kasih kita trust gitu ya ke kita, dan kita bisa kasih mereka juga nih. Kita nggak over promise, tapi kita buktiin gitu ya. Kenapa pas karena gini, HRD itu selalu nanya, kenapa kita harus terima kamu di perusahaan kita gitu ya. Nah dari situ tuh kita harus bisa meyakinkan gitu ya, kalau ya emang yang dibutuhin itu adanya di saya gitu. Harus bisa ngejual, tapi jangan bohong gitu. Ingat, jangan over promise, jangan bohong, tapi kasih mereka biar tanamin kepercayaan ke kita juga bisa jaga kepercayaan mereka gitu. Kayak gitu aja sih. Gitu. Jadi memang pada akhirnya balik lagi ke diri sendiri ya Kak ya? Iya, betul. Mantap sekali. Kita baru pertanyaan keempat, udah panas belum? Lagi? Semangat sekali ya, masih pagi. Pertanyaan kelima. Dalam proses penyeleksian berkas, HRD ngecekin nama kita di Google atau media sosial untuk ngelihat track recordnya kita. Mitos atau fakta? Fakta. Tuh guys, hati-hati guys. Oke, kenapa tuh Kak? Karena gini, kalau yang udah berpengalaman itu pasti kita ada cek gitu kan, reference check gitu, itu udah pasti ada gitu ke company sebelumnya, ke college-nya juga iya. Tapi kalau yang baru lulus gitu, itu juga sama gitu. Kita kan nggak bisa dong nanya ke kampus, karena kan ke kampus akademik ya, lebih ke akademik gitu. Tapi kita lihat gimana sih track record-nya di media sosial. Jangan sampai
dia bikin masalah di media sosial, terus Betul. nanti kemungkinan besar di kantor juga bisa loh dia Betul. bikin masalah, karena kan setiap hari nih 9 jam lah kita kerja, 5 kali 9 jam gitu, kayak kemungkinan besarnya sih untuk melakukan ya masalah-masalah yang lucu gitu pasti gitu, makanya kita harus ngeliat dari situ gitu. Terus kalau di Google juga, kalau yang baru lulus kenapa mesti dicek di Google, karena gini, prestasi apa sih yang dia punya yang mungkin nggak dicantumin nih waktu ada formnya kan gitu, atau sekarang sih udah jarang ya perusahaan yang kasih form yang isinya tuh gini, prestasi apa sih yang pernah kamu dapat gitu ya, itu ada udah jadi jarang banget deh company yang kayak gitu. Cuma biasanya pas interview ditanya gitu. Benar. Nah, apakah pas kita interview kan kita pasti punya catatan dong HR gitu ya, ada notesnya. Nah, kita cari benar nggak sih gitu. Makanya apalagi sekarang kan media sosial tuh kita nyari apa aja ada di apalagi Google gitu. Ya kayak dosen lah ya kalau benar. Berarti ada kalanya nih HR jadi stalker ya? Iya, harus banget. Jangan salah loh. Kita yang udah jadi karyawan aja, HR tuh biasanya tetap stalker loh gitu. Buat cari apa sih ya, apa yang mereka lakukan di luar sana, ngomongin company nggak gitu. Jadi hati-hati di internet. Iya betul. Kalau dulu mulutmu harimau, kalau sekarang jempolmu harimau. Jadi yang punya akun sambat kan kalau misalnya di media sosial Twitter khususnya kan, sekarang udah berubah nama ya. Kita nggak boleh nyebut merek. Nggak boleh merek. Nggak lagi nggak, bukan checklist sekarang namanya. Dirubah gitu. Jadi yang punya akun sambat biasanya kan suka ngeluh bla bla bla, berarti harus dikunci ya. Kalau bisa itu second account-nya agak di private ya. Di private ya, karena kan itu untuk diri sendiri sebenarnya kayak nggak bermaksud, cuma pengen dikeluarin nih. Iya, karena balik lagi, yang namanya media sosial itu kan long last ya, kecuali kita yang ngapus, tapi dari ya itu juga ada beberapa yang memang nggak bisa dihapus ya kan, itu anak-anak IT lah yang harus gitu ya. Itu harus hati-hati sih, bener-bener hati-hati banget. Hati-hati loh, jangan suka curhat. Makanya Kak, Facebook aku itu aku hapus Kak, soalnya banyak foto Ale. Malu ya. Kalau udah jadi terkenal kan nanti kan. Oh iya. Amin. Siapa tahu dari podcast ini jadi terkenal ya. Iya, silakan di bawah sini. Gak ada. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak ya. Jadi untuk HRD ngecekin media sosial kita itu fakta ya Kak ya? Fakta. Hati-hati di internet. Ya. Pertanyaan selanjutnya, perusahaan startup lebih minati ulang. Mungkin gitu ya maksudnya. Lebih diminati oleh Gen Z. Oh iya, oke. Kalau Mitos apa fakta? Itu fakta. Fakta ya. Kenapa fakta? Karena Gen Z itu, apalagi sekarang ya, dunia tuh sudah berubah guys ya. Yang dulunya kalau mungkin angkatan saya dan angkatan orang tua saya lebih suka kerja di kantor. Kalau sekarang kalau bisa remote working, kenapa harus ada di kantor ya gitu. Work from anywhere, bisa sambil liburan, bisa sambil kemana-mana gitu. Terus udah gitu ini ya, bisa di kantor itu dibuat, karena kan kalau startup biasanya kantornya tuh sangat-sangat mendukung juga gitu ya. Jadi kalaupun emang harus ke kantor itu nyaman, ada PS-nya, ada games lainnya yang mendukung, ada beanbag-nya gitu ya. Jadi emang dibuat startup itu dibuat nyaman kantornya juga gitu, sama policy-nya juga dibuat senyaman mungkin gitu. Jadinya udah gitu benefit yang dikasih wow sekali loh. Betul. Jadi yang namanya, kalau dulu saya nyarinya gimana nih supaya saya bisa settle di satu company, kalau sekarang nggak gitu yang saya lihat ya. Memang dunianya sangat fast gitu ya berputarnya gitu. Jadinya beneran kalau bisa dapat benefit bagus di startup B, kenapa harus bertahan di startup A gitu. Seperti gitu. Banyak yang datang dengan menyodorkan surat resign dan aku udah dapat offer di tempat lain. Jadi kamu meninggalkan demi yang lain. Oke. Jadi kita harus ikhlas gitu. Tapi emang ya kalau startup biasanya banyak ke Gen Z.
Tapi memang menarik ya, karena sekarang metode bekerja pun diubah, jadi mereka bisa bermain sambil bekerja. Iya betul, betul sekali. Jadi kayak kalau dibilang dulu TK kita taman bermain, kalau ini kantor sebagai taman bermain. Oke, menarik. Oke, sip. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Gen Z kreatif tapi sulit diatur, fakta atau mitos? Duh, sebelumnya saya minta maaf, jangan dikeroyok saya habis ini. Siap-siap, guys. Kan? Makanya saya tidak mau mencantumkan saya kerja di mana. Biar nggak didatengin ya. Oke. Itu fakta. Mungkin karena ya tadi dunia berputar gitu, jadi mereka kayak punya idealisme sendiri. Gitu. Mohon maaf karena saya udah tua gitu, jadi saya bisa bilang teman-teman yang ada di Gen Z itu mungkin punya idealisme sendiri gitu. Dan saya juga karena lulus kuliah S1-nya lah udah lama, jadinya mungkin kurang begitu tahu ya gitu apa sih yang dilakukan di kampus sekarang gitu ya, karena saya jadi mahasiswa sekarang juga kan memang sudah bekerja, jadi waktunya tuh cuma datang kampus ya kan, terus kuliah habis itu pulang nongkrong sebentar aja, nggak kayak dulu gitu, jadi beda pasti ya gitu, teman-temannya pun beda. Oke. Jadi untuk pertanyaan tentang Gen Z kreatif tapi sulit diatur itu adalah fakta. Tapi yang bagus sih gitu, karena mereka nggak mereka ntar saya dihukum ya kan. Teman-teman Gen Z ini kreatif banget gitu, terus semangatnya tuh emang wow gitu ya gitu. Cuma ya balik lagi mungkin kan kayak kita lihat sekolah aja zaman sekarang, ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu. Terus jadi kayak guru mau ngedidik dengan, kalau zaman saya dulu masih agak keras kali ya. Kamu gitu ya. Jadi benar-benar yang lurus, yang harus yang ikutin aturan. Kalau sekarang ya mungkin dari bagian situnya gitu. Ya gitu ya. Sudah beda zaman ya Kak ya. Beda zaman. Siap. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sering pindah-pindah kerja dalam CV dapat menjadi sebuah penilaian bahwa orang tersebut tidak konsisten. Mitos atau fakta? Fakta. Hati-hati guys. Oke. Jadi memang menjadi sebuah penilaian ya Kak ya. Kalau misalnya tidak konsisten. Ya betul. Kayak ibaratnya kayak kutu loncat jadinya. Tapi ada minimalnya gak sih Kak? Semisal ini orang tidak konsisten, tapi kalau misalnya mungkin di bawah minimal 6 bulan masih aman kayak gitu. Enggak, karena gini, kalau misalnya dibilang kita tuh ada probation period juga. Probation period itu normalnya itu 3 months gitu. Kenapa 3 months? Karena kan mau dilihat gitu ya, dia adaptationnya gimana, terus habis itu sama lingkungan, sama pekerjaannya sendiri gitu ya. Terus kalau misalnya 6 bulan itu masih terlalu dini sih, kalau 6 bulan terus pindah gitu. Tapi memang balik lagi, kita harus tahu gitu reason why dia keluar dari company itu gitu. Lihat dari situ juga. Cuma kalau misalnya kalau cuma sekali, 2 kali masih oke. Tapi kalau misalnya wow banyak banget nih udah kerja di sana di sini tapi ternyata cuma 3 bulan setelah probation udah selesai. Kenapa? Ternyata nggak sesuai sama saya. Aduh mohon maaf ya, yang namanya kerja nggak ada yang sesuai sama kita mau. Gitu. Yes. Kita jadi harus ikutin rules yang ada gitu ya. Kalau mau bikin perubahan, company itu biasanya itu tuh open gitu untuk kita mau bikin sesuatu nih gitu, kita mau expand nih, kita mau biar berkembang nih company-nya gitu. Tapi balik lagi harus ada reasonnya, terus jelas gitu, terus juga bisa diterima gitu ya. Karena kalau misalnya di startup mungkin itu banyak masih muda juga ya, milenial, Gen Z gitu ya, milenial tuh Gen Z. Tapi kalau misalnya untuk company-company mungkin yang kayak di BUMN atau di benar-benar corporate gitu ya, itu kan bukan cuma milenial, bukan cuma Gen Z, tapi ada baby boomer juga mungkin gitu. Nah itu yang harus disesuaikan sih sebenarnya gitu. Baik, jadi memang menjadi sebuah pertimbangan juga ya kayak bagi pelamar untuk tidak buru-buru resign atau apa, karena ternyata menjadi penilaian di mata HRD ya. Betul. Gitu.
Setahun aja kadang masih jadi pertanyaan loh. Wow. Kenapa nih cuma setahun gitu? Oke, menarik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Lulus ngaret sulit buat lolos berkas. Mitos atau fakta? Lulus ngaret. Jawabnya gimana? Silakan jawab. Dibilang mitos ya enggak. Dibilang fakta juga enggak. Ulang lagi gimana tadi pertanyaannya? Sekali lagi. Lulus ngaret sulit buat lolos berkas. Mitos atau fakta? Fakta. Jadi cepet-cepet lulus guys. Camkan itu. Ya bagus, punya banyak activity Iya, di betul kampus sekali. tuh emang bagus. Cuma ada baiknya kalau memang kita lulusnya tuh on time. Kenapa? Hemat biaya. Gitu ya. Orang tua nggak marah jadinya. Orang tua nggak marah, ya kan? Banyak manfaatnya Ya. kayak. Yang kedua, bisa ngegali lagi gitu loh. Kayak misalnya, bisa ngobrol-ngobrol sama orang ya. Terus bisa mungkin mau intern dulu di company A misalnya, kayak mau cari tahu deh gitu ya. Karena sekarang banyak loh Gen Z, milenial juga lumayan banyak gitu ya. Setelah lulus, aku mau intern dulu deh gitu. Kenapa? Karena aku cari kerjaan lumayan agak sulit nih gitu ya. Karena kan saingannya banyak gitu. Terus jangan gitu yang di luar negeri aja balik kan ya ke negara kita cari kerjaan di sini gitu ya. Di sini PTN udah banyak, PTS udah banyak, ditambah lagi dari luar gitu ya. Terus ya jadinya tuh saingannya kan jadi lebih banyak. Semakin ketat ya. Semakin ketat. Tapi balik lagi ya. Kalau misalnya terlalu lama juga jadi notes juga nih, ngapain aja di kampus gitu. Terus kalau misalnya kan udah selesai lulus terus selesai nyari kerja ya udah, mendingan ini dulu deh, mendingan intern dulu biar tahu nih environment seperti apa, terus lingkungan, maksudnya kayak pekerjaan tuh kayak apa sih sebenarnya, aku mau nyari yang kerjaan tetap tuh seperti apa gitu. Itu bisa. Kenapa? Kadang kan kalau misalkan lu masih punya banyak waktu nih gitu, masih bisa buat berkembang. Kalau misalkan ternyata di dunia kerja tuh butuhnya ini ya, kayak gini ya. Terus di dunia kerja yang aku mau itu mau kayak gini, butuhnya ini. Aku belum bisa di sini. Jadi mungkin bisa course gitu. Atau yang bisa dilakukan gitu, atau ambil certified gitu, kayak misalkan di HR tuh sertifikatnya banyak loh. CHR, BCHRM, terus kayak buat rekrutmen sendiri pun ada gitu. Itu banyak banget gitu. Terus dan itu sebenarnya bisa nilai plus kalau lulusan yang baru terus udah punya itu gitu. Karena dia baru lulus tapi dia udah punya sertifikasi. Terus berarti dia udah punya teori nih ibaratnya gitu. Teorinya udah ada. Jadi di kantor tuh ngajarinnya nggak nol banget, nggak yang cuma minta tolong dong bikinin ini gitu. Draftnya udah ada, tinggal diisi aja. Nggak gitu doang gitu. Jadi bisa kasih kita insight kayak strateginya gimana atau apa gitu. Jadi sangat bermanfaat lulus itu tepat waktu. Biar semangat nih Kak, teman-teman yang nonton. Harus semangat karena lulus tepat waktu manfaatnya banyak daripada mudorotnya. Pertanyaan selanjutnya, orang introvert susah buat dapat kerja. Mitos atau fakta? Mitos. Oke. Jadi jangan berkecil hati buat teman-teman yang ngerasa aku introvert nih. Enggak. Itu enggak. Itu mitos. Dunia pekerjaan itu sangat luas gitu. Yang penting kita bisa agile aja di ngobrol sama orang gitu ya. Terus bisa ngikutin. Ya udah. Sesimpel itu kok. Terdapat banyak peluang ya Kak ya? Ya, banyak peluangnya. Yang terakhir, untuk jadi HRD harus lulusan program studi psikologi. Mitos atau fakta? Mitos. Karena saingannya ada dari hukum, ada dari ekonomi, bahkan ada yang dari teknik. Wow. Coba MIPA dia jadi HR gitu. Membuka semua peluang ya Kak ya? Ya, betul. Wah, sudah selesai Kak pertanyaannya. Udah panas banget ya kayaknya ya. Udah aja boleh ya. Jangan sampai kebakaran tapi ya. Udah aja boleh ya. Oke, kita lanjut Kak. Mungkin kita ngobrol-ngobrol terkait pertanyaan seputar apa sih rahasia HRD dalam merekrut pelamar kerja? Boleh. Pengen tahu Kak, aku kan sering kali lihat tuh kayak di TikTok, media sosial ada tuh CV yang bentukannya unik-unik.
dibuat sekreatif mungkin. Tapi sebenarnya kalau dari HRD itu lebih suka CV yang memang kreatif atau mungkin hanya yang kayak biasa aja tapi lengkap kayak gitu Kak, gimana? Kalau mau lengkap bikin biografi. Biografi. Di buku. Kalau mau lengkap bikin biografi. Bener. Jadi HR itu sebenarnya butuh yang simpel, cukup 1 lembar. Aduh, kok sampai semangat banget. Ya, cukup 1 lembar, tapi itu informasinya masuk semua. Gitu. Masuk semua dalam artian nggak perlu ditulis yang nggak perlu ditulis yang nggak penting gitu ya. Cuma kreatif, nggak monoton. Kalau dulu mungkin pakai tabel, terus ini bagian ini nama saya, ini ya itu juga terlalu monoton ya gitu. Kreatif boleh, tapi jangan terlalu yang wah banget, terlalu kreatif sampai HR-nya bingung ini bacanya gimana. Informasi yang dicari kok nggak dapet gitu. Cuma gambar-gambar gitu-gitu ya kurang sih. Makanya seringkali berarti HRD lebih suka ngelihat yang format ATS gitu ya. Ya, yang simpel, sebenarnya simpel gitu ya. Tapi informasinya tuh dapat gitu. Get the information aja sih. Dicatat guys, yang kedua, do and don'ts-nya pelamar dalam menyusun CV itu apa aja? Yang pasti jangan typo ya. Jangan typo. Yang pertama itu jangan typo. Jangan sambil merem makanya ngetiknya. Jangan sambil merem, jangan sambil menghayal, jangan ya. Sambil makan, jangan makan yang berat ya kan, ngurusin tulang ikan jangan. Terus habis itu masukin informasi. Kalau kita ngomongnya itu yang don'ts-nya dulu deh ya. Yang don'ts-nya itu jangan typo. Terus yang kedua jangan tulis yang private. Misalnya kayak alamat rumah terlalu lengkap banget, itu juga buat apa? Tanggal lahir itu juga buat apa? Ya memang sih sekarang ada lah ya yang nanya zodiaknya apa gitu. Karena biar di matchin nih sama usernya gitu. Pernah ditanya CEO-nya Kak? CEO juga pernah. Wow. Pernah. Saya pernah ditanya. Kalau saya pernah ditanya. Ya, jadi mau nggak mau akhirnya saya cari tuh di Google apa tuh ya CEO saya gitu. Cuma yang kayak gitu-gitu sebenarnya informasi nggak perlu ditulis juga gitu. Nanti kan itu bisa dibaca sama HR-nya lewat form yang diisi atau pas lagi interview gitu ya. Terus habis itu apalagi ya, jangan bikin terlalu yang tadi kreatif banget, gambar semua aja. Apa nih yang mau dilihat? Mohon maaf gitu ya. Gambar boleh gitu, atau misalkan bikinnya landscape. Tapi isinya di sini gambar, terus di sini informasinya nggak terlalu jelas gitu ya. Terus nanti di sini ada gambar lagi, terus ini apa gitu. Jadi kayak bacanya tuh bingung HR gitu ya. Itu mungkin don'ts-nya kali. Kalau yang do-nya itu yang jelas nama gitu ya. Oh sorry, satu lagi yang don'ts. Apa tuh? Jangan bohong. Jangan bohong. Jadi ya sesuai aja sama kemampuannya. Pertanyaan terakhir nih Kak. Dalam proses wawancara, mana yang lebih diutamakan? Attitude atau skill? Kalau wawancara pertama kali yang perlu dilihat itu attitude. Attitude guys. Jangan ngomong sambil duduknya begini deh. Iya Pak, iya Bu. Jadi udah deh, bye aja kali ya. Ya itu nggak boleh banget. Atau kayak terlalu iya. Jadi tegang banget jangan gitu dong. Ya gitu sih. Jadi attitude dilihat. Karena kan kalau skill itu kalau wawancara kan biasanya didengar doang ya gitu. Biasanya habis wawancara kita ada tesnya gitu. Jadi memang untuk beberapa position biasanya memang ada tes gitu yang dikasih sama user gitu. Tapi kan itu bukan bagian dari wawancara gitu. Gitu aja. Jadi memang yang diutamakan adalah attitude. Ya? Iya, betul. Terus jangan lupa juga pas wawancara dari penampilan juga dilihat gitu. Jangan datang dengan rambut acak-acak gitu ya. Makanya kalau datang interview itu usahakan ya minimal banget 15 menit lah. Itu udah itu maksimal banget deh. Itu datang tuh 15 menit sebelumnya gitu. Buat rapi-rapi ya Kak, touch up. Iya, buat touch up gitu. Kalaupun emang 5 menit ya boleh, tapi usahakan jangan karena kita takutnya pas lagi diwawancara tuh nggak tenang, nggak bisa inhale, exhale gitu, grogi betul. gitu kan. Groginya kelihatan banget, apalagi sampai ada yang tremor. Pernah soalnya ada yang tremor
Jadi kayak udah tenang dulu gitu, karena dia datang terlalu mepet. Jadi kayak deg-degan terus, jadi kayak iya Bu, maaf saya udah tenang dulu gitu. Kayak gitu sih. Lebih baik tepat awal waktu ya Kak ya, Iya, daripada awal terlambat. waktu, betul. Oke. Wow, menarik sekali Kak. Tepuk tangan. Ini sebenarnya kalau ngomongin tentang rahasia HRD ini menarik banget. Bahkan kayak seharian nggak cukup ya Kak ya. Nanti kita adakan sesi kedua selanjutnya ya, seharian. Boleh. Oke. Kan yang penting senang aja. Yes, penting senang ya Kak ya. Senang aja. Oke. Terima kasih banyak Kamita sudah hadir ke podcast Polaroid, podcast Al-Azhar Oke untuk Indonesia. Terima kasih untuk ilmu yang diberikan. Sangat penting dan juga mind blowing ya. Mungkin dari teman-teman yang nonton ada yang masih belum tahu ataupun baru tahu setelah nonton ini. Semoga bermanfaat ya Kak ya. Jadi ketika melakukan sesi wawancara, lamaran dan lain-lainnya, mereka bisa menghindari hal-hal yang memang tidak diinginkan gitu. Mengantisipasi ya. Betul. Pokoknya semangat aja buat teman-teman gitu. Jangan takut walaupun kelihatannya berat. Enggak kalau dijalani, insya Allah enggak. Terus satu pesan aku, apa tuh? Lulusan PTS jangan berkecil hati, karena bukan berarti gini loh, yang namanya kita masuk PTN sama PTS itu kan untung-untungan ya. Betul. Gitu kan. Sekarang juga nggak bisa bohong kalau PTN itu anaknya siapa bisa masuk gitu ya, kayak betul. Udah kerja gitu ya. Terus yang sebenarnya pinter, ada kok temen aku yang pinter banget terus dia nggak keterima di PTN gitu, itu real banget. Terus dia nggak bisa kerja, enggak kok, sekarang posisinya bagus gitu, malah di BUMN gitu. Kayak ya jangan menyerah gitu loh. Pokoknya aku pesan aja jangan berkecil hati gitu, walaupun masih ya kita dengar banget deh gitu kan di luar sana PTN gini-gini. Ya udah nggak apa-apa, masih ada waktu ntar buat S2-nya, ya kan, buat S3-nya. Ntar kalau ada S4 juga bisa mungkin ya gitu. Pokoknya nggak usah berkecil hati, karena contohnya aku gitu ya, ngebanggain diri sendiri. Nggak, tapi emang oke sih. Pilih UAI, gitu tetap promosi. Nggak ada pesan sponsor, tapi sebagai alumni dua jurusan, jadi aku happy, love UAI. Iya, dengar Kakak juga baru selesai S2-nya ya? Iya sih, alhamdulillah akhirnya lulus juga. Soalnya dosen S2 aku bilang lulus itu nggak perlu sempurna, lulus itu nggak usah yang perfect lah. Yang penting lulus memuakan juga, yang penting lulus. Yang penting tepat waktu ya sih Kak. Yang penting tepat waktu. Ya, yang penting tepat waktu. Oke. Terima kasih banyak Kamita. Oke, bagi teman-teman yang lagi nonton dan ternyata pengen daftar ke Al-Azhar, bisa cek langsung di Instagram kita @daftaruai atau @Universitas Al-Azhar Indonesia. Ada juga kita punya websitenya Kak di penerima.uai.ac.id. Jadi bisa langsung cek untuk informasi lebih lanjut kayak gitu. Oke, terima kasih Kamita sekali lagi. Kita sampai jumpa lagi di Polaroid episode selanjutnya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube @daftaruai. Dan nantikan untuk Polaroid selanjutnya, karena kita akan mengundang narasumber yang gak kalah inspiratif. Oke. UAI selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.